Tolong, tolong kirimkan pada kami. Catat nomor kami di sini. Kami siap menerima Bible berapapun. Ya. Dan kami tidak akan buang, tidak akan bakar Bible itu. Akan kami sayang-sayang dan akan kami elus-elus, akan kami manfaatkan untuk pelatihan-pelatihan. Karena banyak sekali santri yang membutuhkan Bible. Ya. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi pembahasan para mualaf, khususnya Ipung Atria, yang dimana dia sebagai ustadz, dia mewawancarai atau berdialog dengan orang yang baru mualaf. Dan yang paling menarik dari pembahasan mereka, ada permintaan dari seorang ustadz yang bernama Ipung Atria ini. Dia meminta kepada para pendeta atau saudara-saudaranya Kristen, katanya meminta Alkitab supaya bisa dibagikan kepada mereka, dan kemudian nanti itu dibagikan kepada anak-anak pesantren supaya diadakan pelatihan. Nah, jadi sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Ada sesuatu ilmu apa di dalamnya? Apa? Ada pemahaman apa kira-kira? Kalau pemahaman sih tidak banyak, Ya. cuman hanya melihat dari segi ibadah. Ibadah yang diajarkan di dalam Bible itu hanya orang Islam yang menjalankan. Orang Kristen tidak pernah menjalankan itu. Jadi Bible itu sebenarnya isinya bagus-bagus. Bagus-bagus ini. Kepada para pemirsa, para penonton dari saudara Kristen dan Katolik yang punya stok Bible banyak, tolong kirimkan pada kami. Catat nomor kami di sini. Kami siap menerima Bible berapapun. Ya. Dan kami tidak akan buang, tidak akan bakar Bible itu. Akan kami sayang-sayang dan akan kami elus-elus, akan kami manfaatkan untuk pelatihan-pelatihan. Karena banyak sekali santri yang membutuhkan Bible. Ya. Bahkan ada yang banyak nanya saya, di mana beli Bible, berapa duit. Kemudian untuk santri-santri yang nggak punya uang bagaimana, yang mau ikut pelatihan kristologi itu, sering nanya ke saya begitu. Gimana caranya saya bisa mendapatkan Bible gratis begitu. Sebenarnya beli bisa juga beli kan. Di Tokopedia ada. Enggak, mesti begini Tuan Guru. Di banyak tempat, beberapa tempat itu saya menyaksikan ada banyak pendeta itu melakukan penginjilan dengan cara bagi-bagi Bible, dibagi-bagikan kepada warga. Bagus itu. Warga banyak yang menolak, banyak yang takut, banyak yang marah. Sebenarnya jangan Maksudnya marah. kita butuh jaringan itu, kita butuh informasi pendeta siapa yang punya stok banyak itu, tolong kirimkan kepada kami. Jangan ke tempat mereka, dibuang malah. Dibuang nanti. Ya kan, dibuang kan, ada yang dikumpulkan ke ustadz, kemudian sama ustadz dilaporkan bahwa ada penginjilan, nggak terpakai akhirnya. Kan bawa ke sini kan gampang. Iya. Kan bawa ke sini kan kita bisa. Iya, kita manfaatkan dengan baik kan, kembali. tidak kita buang, tidak kita bakar, ya kan, Tetap sayang. tidak kita rusak, tapi termanfaatkan, terbaca. Iya, terbaca dengan baik semuanya. Kalau perlu orang-orang kan sampai stabilo ini warna. Iya, ada ayat-ayat yang sering ditanya dengan hijau stabilo, ada yang merah stabilo. Ya. Ayat apa yang paling Bapak saat ini, yang paling Bapak menjadi andalan di hati Bapak di Bible itu? Pengenalan Tuhan. Yang di mana? Yesus kan memperkenalkan Tuhannya. Iya. Dalam Yohanes 17:3 itu sudah tenar lah. Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal itu. Bagi mereka yang mengenal engkau. Artinya kan kata tunjuk kepada seseorang. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Allah yang benar yang mana? Markus 12:29. Ini hukum yang terutama. Dengarlah Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Qul huwallahu ahad. Itulah yang kita lihat. Dan ayat-ayat yang Bapak sebutkan tadi, Yohanes pasal 17 ayat 3 dan Markus pasal 12:29 dijamin tidak akan pernah dibaca di gereja. Pernah dengar Bapak? Jarang. Ayat itu dibacakan waktu masih Kristen dulu? Enggak pernah dibaca. Tidak pernah dibaca. Kalaupun ada pendeta yang kira-kira baca ayat itu gimana di gereja? Ya resiko Ya. kehilangan perpuluhan. Jadi itu dia videonya teman-teman ya. Singkat saja saya ambil potongan videonya, karena memang di pembahasan mereka secara full itu memang narasi-narasi yang lama tentang ketuhanan Yesus. Mereka mengatakan bahwa
Yesus itu bukan Tuhan dan orang Islamlah yang melaksanakan ajaran Alkitab. Karena itu seorang mualaf ini dia pindah agama atau meninggalkan kekristenan itu disebabkan karena dia melihat orang Islamlah yang melakukan ajaran Alkitab. Baik itu masalah sunat, masalah makanan yang haram, dan juga masalah sholat. Dan semuanya itu dia berkata bahwa itu ada di dalam Alkitab. Itu di video fullnya. Tapi itu narasi-narasi yang lama yang tidak hanya sekali dua kali kita dengar ya. Tetapi itu hampir setiap hari kita dengar dari mereka mengenai hal itu. Tuduhan-tuduhan itu. Atau ilmu cocokmologi yang seperti itu. Nah teman-teman, sebelum kita akan membahas, saya akan sedikit menanggapi tentang kalimat terakhir dari seorang mualaf. Dia berkata bahwa ayat andalannya itu di dalam Yohanes 17 ayat 3, yang dimana di sana Yesus memperkenalkan Tuhannya ketika dia mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi para mualaf biasanya sudah menyimpan ayat itu dalam hati mereka supaya mereka gampang menuduh bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan itu sudah berkali-kali kita jelaskan. Karena ini narasi-narasi yang lama sebenarnya teman-teman ya. Saya juga pernah bahas di video saya sebelumnya bahwa ya tidak salah ketika Yesus mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu. Harus percaya kepada Allah dan percaya pada firman-Nya yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Kalau Yesus mengatakan saya diutus, maka itu tepat karena dia adalah firman yang telah diutus, yang telah dikirim jadi manusia. Dan dia berkata bahwa hal itu tidak pernah dibacakan di dalam gereja. Nah, karena kalau dibacakan atau dibahas dalam gereja katanya, maka resikonya perpuluhan bisa hilang. Nah, sepertinya selama orang ini sudah menjadi Kristen dulu, mungkin dia tidak pernah ke gereja, bisa saja sampai dia tidak mendengar ayat itu pernah dibacakan atau pernah dikhotbahi oleh pendeta dalam gereja. Selama saya sudah bergereja teman-teman ya, itu bukan hanya sekali dua kali dibahas ayat itu. Nah, itu dibahas secara penuh ayat itu, bukan hanya satu ayat saja. Dan sampai sekarang tidak ada orang Kristen yang meninggalkan gereja gara-gara sudah dibacakan ayat itu. Justru diteguhkan imannya. Karena dia percaya bahwa hidup yang kekal itu harus percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya yang telah diutus jadi manusia. Kalau tidak ada itu, maka sama sekali tidak ada yang memperoleh hidup yang kekal. Kalau tidak percaya Allah dan percaya pada firman-Nya. Nah, terkait permintaan dari seorang ustadz yang bernama Ipung Atria soal pembagian Alkitab. Ketika dia meminta tolong tadi kepada saudara-saudara kita yang Kristen atau pendeta-pendeta yang mungkin punya niat baik untuk membagikan Alkitab kepada mereka, maka mereka siap menerimanya. Nah teman-teman, ini menarik ya. Sebenarnya seorang ustadz yang dia utamakan adalah kitab sucinya sendiri. Yang mereka prioritaskan dalam pengajaran mereka bukanlah Alkitab sebenarnya. Nah, yang seharusnya kitab suci mereka itu dibahas dulu secara mendetail. Baik itu hadisnya maupun Qur'annya, itu harus diajarkan dulu atau terlebih dahulu kepada para santrinya. Supaya mereka mengerti isi kitab suci mereka itu sendiri. Setelah itu nanti mau baca Alkitab ya silakan. Dan memang kita sudah mengerti arah dan motivasi mereka, kenapa mereka meminta Alkitab. Supaya mereka bisa melatih para santrinya katanya, atau anak-anak pesantren tentang kristologi. Dan kita tahu bahwa tujuan mereka membaca Alkitab, tujuan mereka untuk meminta Alkitab, bukanlah untuk mencari kebenaran, percayalah. Motivasi mereka bukan untuk mencari kebenaran sama sekali. Tetapi motivasi mereka membaca Alkitab dan mereka mencari ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai manusia dan
Apa kata mereka tadi? Itu ditandai atau di stabilon ya. Dan setelah itu mereka punya senjata lah untuk menyerang ajaran Kristen. Nah, jadi mereka membaca Alkitab itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari kesalahannya. Oh, ini ayatnya salah ini. Oh, ini ayatnya. Nah, kenapa? Karena mereka membacanya tanpa ada yang mengajarkan kepada mereka pengertiannya. Sehingga muncul tafsiran bebas, kesimpulan bebas daripada mereka. Sama seperti Ustadz Kainama dan para mualaf lainnya. Ketika mereka membahas Alkitab, maka yang muncul tafsiran bebas. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajarkan mereka. Itu sama halnya seperti dalam Alkitab ya. Ketika ada seorang pejabat Ethiopia, dia pulang dari ibadah dari Yerusalem, pulang habis ibadah, dia naik kereta, dan dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, khususnya nubuatan Yesus Kristus pada saat itu. Dan kemudian seorang malaikat Tuhan menyuruh Filipus untuk mendekati kereta itu. Dan kemudian Filipus melihat pejabat Ethiopia ini sedang membaca kitab suci dalam kitab Nabi Yesaya. Dan kemudian Filipus bertanya, "Tuan, apakah Tuan mengerti apa yang Tuan baca?" Apa jawab pejabat Ethiopia itu? "Bagaimana saya bisa mengerti kalau tidak ada yang mengajarkannya kepada saya?" Nah, kemudian Filipus naik ke atas kereta itu dan mengajarkan hal itu. Apa yang dibaca oleh pejabat Ethiopia itu dijelaskan, diajarkan oleh Filipus, sehingga pejabat Ethiopia ini mengerti nubuatan yang dia baca itu. Ayat yang dia baca itu yaitu, dia seperti domba yang dibawa untuk disembelih. Dia seperti domba yang tidak bersuara ketika orang menggunting bulunya. Dia diperlakukan tidak adil, dia dihina. Dan tidak seorang pun yang menceritakan keturunannya karena nyawanya diambil dari bumi. Itu yang dibaca oleh pejabat Ethiopia ini. Nah, jadi setelah dia baca itu, dia tidak mengerti apa yang dimaksud domba di sini. Apakah Nabi Yesaya yang dibicarakan di sini atau ada orang lain? Filipus menjelaskan bahwa domba yang dimaksud di situ adalah Yesus Kristus. Tepat ketika Yohanes bertemu dengan Yesus, dia berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, coba kalau tidak diajarkan dengan benar oleh Filipus, maka bisa saja tafsiran dari pejabat Ethiopia ini salah ketika dia membaca tanpa ada yang mengajarkan. Maka dalam hal ini saya menyampaikan bahwa tidak masalah kalau orang Kristen itu memberikan Alkitab atau kitab suci, tetapi dengan syarat harus orang Kristen yang mengajarkannya. Harus ahli kitabnya yang mengajarkannya. Nah, karena kalau orang yang tidak pernah mengimani Alkitab, orang yang tidak pernah meyakini Alkitab sebagai firman, maka ajarannya itu tidak akan pernah benar ketika dia mengajarkan hal itu kepada orang lain. Bagaimana orang yang tidak pernah mengimani Alkitab, tidak pernah meyakini Alkitab sebagai firman Tuhan, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain? Maka ketika dia menjelaskan itu pasti pengertiannya sudah salah. Karena sama sekali dia tidak pernah mengimani itu. Bagaimana dia mengajarkan apa yang tidak pernah dia imani, yang tidak pernah dia yakini? Nah, itulah tujuan orang ini. Maka mereka meminta Alkitab supaya dibagi-bagikan. Maka menurut saya dengan syarat harus ahli kitab. Harus orang yang mengimani Alkitab itulah yang mengajarkan kepada mereka. Baru saya setuju menurut saya. Karena tujuan orang ini, motivasinya meminta Alkitab. Setelah nanti mereka terima Alkitab itu, maka mereka mengumpulkan guru-guru palsu. Guru-guru palsu yang membelokkan isinya. Seperti Ustadz Kainama, Donditan, dan lain sebagainya. Nah, mereka kumpulkan itu guru-guru palsu untuk mengajarkan kepada anak-anak pesantrennya nanti soal isi Alkitab tersebut. Sehingga anak pesantren nanti ya salah memahami, salah mengerti tentang isi Alkitab. Kenapa? Karena dibelokkan oleh guru-guru palsu seperti Ustadz Kainama, seperti Ipung Atria, seperti Dajat Mume,
seperti Donditan. Nah, itulah mereka yang selalu mengajarkan Alkitab dengan cara yang salah. Karena mereka memang tidak pernah percaya dan mengimani Alkitab. Nah, jadi ini saya sampaikan kepada teman-teman semua supaya kita mengerti tujuan mereka begitu, motivasi mereka meminta Alkitab begitu. Setelah mereka mendapatkan nanti, maka guru palsu dikumpulkan untuk mengajarkan isinya kepada anak-anak pesantrennya. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman ya, bahwa memang tujuan mereka bukanlah untuk mencari kebenaran ketika mereka meminta Alkitab. Menurut saya, ya saran saya, himbauan saya kepada Ipung Atria, ya kalau memang rindu sekali anak-anak pesantrennya untuk belajar Alkitab, panggillah yang ahlinya untuk mengajarkan kepada mereka. Ada begitu banyak pendeta yang ahli dalam bidang kristologi. Nah, mungkin itu seperti Pak Dr. Bambang Nursena ya, itu perlu dipanggil. Dan bahkan Pak Bambang Nursena itu udah sering kali dia mengajarkan sejarah, kristologi, arkeologi kepada saudara-saudara kita Muslim. Nah, sehingga mereka terbuka wawasannya karena diajarkan dengan benar tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang didustai di situ. Jadi secara jujur diajarkan kepada mereka. Nah, tapi kalau Ustadz Kainama diundang, wah udah itu bahaya itu. Karena kemarin aja dia bohong itu dia sekolah di Israel. Padahal dia klarifikasi lagi tidak pernah sekolah ternyata. Bagaimana dia bisa mengajarkan Alkitab kepada anak-anak pesantrennya? Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.